wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai keterampilan menjelaskan. Menurut Zhao 2009, keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya seperti antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Untuk menilai aspek keterampilan mampu menjelaskan ini, terdapat 5 aspek yang dinilai oleh guru. Yang pertama itu aspek akurat. Pada aspek akurat, terdapat 4 skor. Skor yang pertama itu skor 3, yang dimana ketika peserta didik mampu memberikan penjelasan yang akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu ada skor 2. Skor 2 itu ketika peserta didik dapat memberikan penjelasan kurang akurat, kurang tepat, dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu ada skor 1. Skor 1 itu yang dimana peserta didik mampu memberikan penjelasan yang tidak akurat, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan skor yang terakhir itu ada skor 0. Peserta didik mendapatkan skor 0 ketika peserta didik itu tidak memberikan penjelasan yang akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Aspek yang kedua itu adalah aspek koheren. Aspek koheren ini juga sama seperti aspek akurat sebelumnya. Itu ada 4 skor yang dapat dinilai. Skor yang pertama itu skor 3, yang dimana peserta didik dapat memberikan penjelasan yang saling berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skor yang kedua itu ada 2, yang dimana peserta didik akan mendapatkan skor 2 itu ketika peserta didik memberikan penjelasan yang kurang berhubungan dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Skor yang ketiga itu 1. Peserta didik mendapatkan skor 1 ketika peserta didik memberikan penjelasan yang tidak berhubungan dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu ada skor 0. Peserta didik diberikan skor 0 ketika peserta didik tidak memberikan penjelasan yang saling berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu dibenarkan. Pada aspek dibenarkan ini terdapat skor yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Skor yang pertama itu skor 3, yang dimana peserta didik dapat mendapatkan skor 3 itu ketika peserta didik dapat memberikan penjelasan yang sesuai sebagaimana adanya dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada 2 skornya. Peserta didik dapat mendapatkan skor 2 itu ketika peserta didik memberikan penjelasan yang kurang sesuai sebagaimana adanya dan kurang dapat dipercaya. Setelah itu ada 1. Peserta didik dapat mendapatkan skor 1 itu ketika peserta didik memberikan penjelasan yang tidak sesuai sebagaimana adanya dan tidak dapat dipercaya. Dan skor yang terakhir itu 0. Peserta didik dapat diberikan skor 0 oleh guru itu ketika peserta didik itu tidak memberikan penjelasan yang sesuai sebagaimana adanya dan dapat dipercaya, atau peserta didik itu tidak menuliskan apapun. Selanjutnya ada aspek sistematis. Aspek sistematis pun sama dengan aspek sebelumnya, itu ada 4 skor yang dapat diperoleh peserta didik. Skor yang pertama itu 3, yang dimana peserta didik dapat mendapatkan skor tersebut ketika peserta didik dapat memberikan penjelasan yang teratur dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah itu ada skor 2 ketika peserta didik memberikan penjelasan yang kurang teratur dan kurang sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah itu ada skor 1, yang dimana peserta didik memberikan penjelasan yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu ada skor 0. Skor 0 itu dapat diberikan kepada peserta didik ketika peserta didik tidak memberikan penjelasan yang teratur dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Aspek yang terakhir yaitu aspek prediktif. Aspek prediktif ini juga sama dengan aspek sebelumnya, terdapat 4 skor yang dapat diperoleh peserta didik. Skor yang pertama itu sama, 3, yang dimana peserta didik memberikan penjelasan yang mampu diprediksi dan mudah untuk diterka. Setelah itu ada skor 2, yang dimana peserta didik memberikan penjelasan yang kurang dapat dipercaya, kurang dapat diprediksi, dan agak sulit untuk diterka. Dan yang selanjutnya ada skor 1, yang dimana peserta didik memberikan penjelasan yang tidak dapat diprediksi dan sulit untuk diterka. Dan skor yang terakhir itu 0.
skor 0 itu diberikan guru kepada peserta didik ketika peserta didik tidak dapat memberikan penjelasan yang mampu diprediksi dan mudah untuk diterka. Baik, yang selanjutnya mampu menerapkan. Rubrik penilaian mampu menerapkan itu ada beberapa aspek, ada 5. Yang pertama itu adalah aspek efektif. Kemudian skornya 3, 2, 1, dan 0. Keterangannya, jika mendapatkan skor 3, mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Kemudian skor 2, kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Kemudian untuk skor 1, sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Dan untuk skor 0 itu tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Baik, kemudian aspek yang kedua itu ada aspek efisien. Untuk keterangannya yaitu mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian untuk skor 2 itu keterangannya adalah kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau kurang sesuai dan sedikit membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian skor 1, keterangannya adalah sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sedikit sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Untuk skor 0 itu tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau tidak sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga adalah aspek fasih. Di sini untuk skor 3 mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Kemudian skor 2 kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan kurang dilafalkan dengan baik. Kemudian skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan sedikit dilafalkan dengan baik. Dan skor 0 adalah tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan tidak dilafalkan dengan baik. Aspek adaptif. Untuk skor 3, mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian skor 2, kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, menyesuaikan dengan keadaan. Skor 1, sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, menyesuaikan dengan keadaan. Dan skor 0, tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah, menyesuaikan dengan keadaan. Dan yang terakhir, aspek anggun atau graceful. Skor 3 mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Kemudian skor 2 kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara apik dan berwibawa. Skor 1 sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Dan skor 0 itu tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Sekian akan dilanjutkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kemampuan interpretasi atau menafsirkan dengan tujuan pembelajaran menafsirkan informasi dan data yang ada pada diagram garis. Di sini dapat dilihat terdapat 5 kemampuan atau 5 rubrik yang kita bisa nilai dalam menilai kemampuan interpretasi atau kemampuan menafsirkan. Yang pertama ada bermakna, yang kedua ada berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang kelima membuat jelas. Untuk selengkapnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada keterampilan atau aspek atau rubrik bermakna. Nah, maksudnya apa sih? Bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya, menafsirkan informasi dan data yang ada pada diagram garis. Skor 3 atau skor paling maksimal atau kemampuan anak dalam kategori mahir adalah siswa dapat menyimpulkan data dan informasi yang diperoleh untuk kegiatan market day dengan benar. Jadi siswanya bisa menafsirkannya dengan cara menyimpulkan data dan informasi untuk apa? Maknanya apa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk kegiatan market day dengan benar. Misalnya kan dalam diagram garis ini ya tugasnya misalnya
melihat grafik mana atau kesukaan mana, makanan mana yang paling menonjol di kelas. Lalu bisa menerapkannya itu dalam kegiatan market day. Atau misalnya dari penjual siomay, batagor, mana nih yang penjualannya selama ini paling tinggi. Jadi dia bisa menerapkan, memberikan makna terhadap kemampuan menafsirkannya. Selanjutnya adalah berbagai wawasan. Nah, berbagai wawasan di sini bisa dilihat dalam kategori 3 adalah siswa dapat menunjukkan 6 temuan informasi dan data pada 3 diagram garis yang berbeda. Jadi di sini dari berbagai diagram garis, berarti kan dia menafsirkan lebih dari satu sumber saja gitu ya, bukan hanya dari satu sumber saja, tapi dari 3 diagram garis dan dapat menunjukkan secara spesifik ada 6 temuan informasi. Lalu kita bisa dilihat semakin rendah kemampuannya dalam menafsirkan ini, semakin kecil juga temuan informasi yang dia dapat peroleh. Berarti kan dia tidak dapat menarik atau tidak dapat menafsirkan dari berbagai wawasan, dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah signifikan atau poin penting. Nah, di sini kita bisa lihat dalam kategori 3, skor 3 atau kategori mahir adalah siswa dapat menyebutkan 5 poin penting dalam data pada diagram garis. Karena sejatinya semua data atau informasi belum tentu adalah informasi yang penting. Nah, ini kita pengen nih siswa dapat menunjukkan poin-poin pentingnya. Kategori mahir dapat menyebutkan 5, kategori atau skor 2 dapat menyebutkan 3 sampai 4 dan seterusnya semakin kecil ya. Selanjutnya ada ilustratif. Ilustratif di sini dimaknai dengan kita bisa lihat pada skor nomor 3, yaitu siswa dapat menyajikan data dan informasi yang dia dapatkan pada diagram garis dengan benar dan menarik. Jadi penyajian data di sini bukan hanya benar, tapi menarik. Bisa dilihat dalam skor nomor 2, terdapat poin dengan benar atau menarik. Jadi hanya satu poin saja yang siswa dapatkan apabila hanya benar atau hanya menarik. Karena yang baik itu menafsirkan dengan benar dan dengan menarik, karena ini penilaian dari aspek ilustratif juga. Dan yang terakhir dalam kemampuan interpretasi ini adalah membuat jelas. Bisa dilihat dalam skor nomor 3, yaitu siswa dapat menafsirkan 5 atau lebih informasi dan data yang ada pada diagram garis dengan benar. Jadi siswa dapat membuat dengan jelas informasi apa yang ada, yang dia bisa dapatkan, yang bisa dia tafsirkan dari diagram, lalu dia tulis. Jadi bisa menafsirkan dan membuat jelas apa sih 5 informasi itu, atau bahkan lebih. Gitu ya. Lalu semakin rendah kemampuannya, semakin rendah juga kemampuan menafsirkannya atau mendapatkan informasi yang dia bisa peroleh gitu ya dari diagram garis. Ingat. Selanjutnya yaitu kemampuan perspektif. Menurut Nopriani 2023, kemampuan perspektif adalah kemampuan dalam melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Kemampuan perspektif meliputi 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, kredibel, yang kedua, mengungkap, yang ketiga, wawasan, yang keempat, masuk akal, dan yang kelima, tidak biasa. Yang pertama, kredibel. Kredibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu keadaan yang dapat dipercaya. Kredibel dalam kemampuan perspektif merupakan suatu kepercayaan yang dilihat berdasarkan sudut pandang seseorang jika dilihat dari sikap, kemampuan, dan keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya. Sehingga dapat meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan valid, kredibel berdasarkan kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi UBD dimaksudkan agar peserta didik memiliki suatu tingkat kepercayaan dalam memahami suatu materi pelajaran. Di sini terdapat contoh rubik penilaian kredibel. Dengan tujuan pembelajaran, melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar. Indikator penilaian. Siswa memiliki kepercayaan dalam menyampaikan materi terhadap teman sebaya. Hasil yang diinginkan yaitu siswa mampu menyampaikan materi terkait penyebab terjadinya banjir berdasarkan kesimpulan dan kegiatan diskusi dan menyampaikannya di depan kelas dengan menggunakan bahasa sendiri.
Siswa akan memiliki skor 3 apabila siswa mampu menyampaikan materi terkait penyebab terjadinya banjir berdasarkan kesimpulan dari kegiatan diskusi dan menyampaikannya di depan kelas dengan menggunakan bahasa sendiri dengan sangat lancar. Siswa akan mendapatkan poin 2 apabila siswa mampu menyampaikan materi terkait penyebab terjadinya banjir berdasarkan kesimpulan dari kegiatan diskusi dan menyampaikannya di depan kelas dengan menggunakan bahasa sendiri dengan lancar. Dan siswa akan mendapatkan poin 1 apabila siswa mampu menyampaikan materi terkait penyebab terjadinya banjir berdasarkan kesimpulan dari kegiatan diskusi dan menyampaikannya di depan kelas dengan menggunakan bahasa sendiri dengan membutuhkan bimbingan guru. Yang kedua yaitu mengungkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengungkap artinya menerangkan dengan jelas atau menguraikan. Mengungkap dalam ranah kemampuan perspektif merupakan penerangan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Indikator dari mengungkap ialah yang pertama, peserta didik mampu mengungkapkan pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Berikut adalah rubrik penilaian mengungkap. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar. Indikator penilaian, siswa mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Hasil yang diinginkan, siswa mampu mengungkapkan pendapatnya terkait penyebab terjadinya banjir melalui kegiatan diskusi. Siswa akan memperoleh nilai 3 atau skor 3 apabila siswa mampu mengungkapkan pendapatnya terkait penyebab terjadinya banjir melalui kegiatan diskusi dengan sangat percaya diri tanpa ditunjuk oleh guru. Skor 2 apabila siswa dengan ditunjuk guru, siswa mampu mengungkapkan pendapatnya terkait penyebab terjadinya banjir melalui kegiatan diskusi dengan percaya diri. Skor pertama atau skor 1, siswa mampu mengungkapkan pendapatnya terkait penyebab terjadinya banjir melalui kegiatan diskusi dengan kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu wawasan, yang berarti pandangan, tinjauan, dan juga konsepsi cara pandang terhadap sebuah ilmu. Wawasan bukan hanya mengetahui pengetahuan informasi yang luas, tetapi juga mampu menggambarkan dan menjabarkan sudut pandang yang dimilikinya. Menurut Mulyati 2020. Indikator wawasan yaitu yang pertama, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai apa yang dilakukan atau berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari dari percobaan tersebut. Berikut adalah rubrik penilaian wawasan. Dengan tujuan pembelajaran, melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar. Indikator penilaian, siswa mampu menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari setelah melakukan percobaan. Hasil yang diinginkan, siswa mampu menyampaikan kesimpulan terkait penyebab terjadinya banjir setelah melakukan percobaan. Siswa akan memperoleh skor 3 apabila siswa mampu menyampaikan kesimpulan terkait penyebab terjadinya banjir setelah melakukan percobaan dengan objektif dan sangat jelas. Siswa akan memperoleh skor 2 apabila siswa mampu menyampaikan kesimpulan terjadinya penyebab banjir setelah melakukan percobaan dengan objektif dan jelas. Siswa akan memperoleh skor 1 apabila siswa mampu menyampaikan kesimpulan terkait penyebab terjadinya banjir setelah melakukan percobaan dengan adanya bimbingan guru. Yang keempat yaitu masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk akal ialah dapat diterima oleh akal berpikir yang runtun dan berdasarkan fakta-fakta yang objektif tertentu. Menurut Sandra 2015, pandangan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat, dijelaskan secara urut dan berdasarkan fakta yang ada. Kesesuaian antara fakta yang diperoleh dari kajian literatur dengan
Topik yang dipelajari menunjukkan adanya jalan pemikiran yang logis. Indikator masuk akal yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kembali mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru secara masuk akal dan mudah dipahami. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara masuk akal berdasarkan yang sudah dipahami. Berikut adalah rubrik penilaian masuk akal dengan tujuan pembelajaran. Melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar. Indikator penilaian, siswa mampu menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh guru secara masuk akal berdasarkan pemahamannya. Hasil yang diinginkan, siswa mampu menjawab 5 pertanyaan dengan masuk akal terkait terjadinya bencana banjir berdasarkan pemahamannya. Siswa akan memperoleh skor 3 apabila siswa mampu menjawab 5 pertanyaan dengan jelas terkait terjadinya bencana banjir berdasarkan pemahamannya. Siswa akan memperoleh skor 2 apabila siswa mampu menjelaskan 4 Siswa akan memperoleh skor 2 apabila siswa mampu menjawab 4 pertanyaan dengan jelas terkait terjadinya bencana banjir berdasarkan pemahamannya. Siswa akan memperoleh skor 1 apabila siswa mampu menjawab kurang dari 4 pertanyaan dengan jelas terkait terjadinya bencana banjir berdasarkan pemahamannya. Yang kelima yaitu tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan suatu gambar sudut pandang yang tidak biasa. Ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Indikator tidak biasa yaitu yang pertama, peserta didik sudah mampu memainkan beberapa alat musik yang tidak biasa langsung dipahami oleh anak seusianya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gambaran yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Adapun rubrik penilaian tidak biasa, dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar, yaitu indikator penilaiannya, siswa mampu menjelaskan gambar yang disajikan berdasarkan imajinasinya. Hasil yang diinginkan yaitu siswa mampu menjelaskan gambar terkait terjadinya bencana banjir yang telah disediakan guru sesuai imajinasi dan pemahamannya. Lalu, siswa akan memperoleh skor 3 apabila siswa mampu menjelaskan gambar terkait terjadinya bencana banjir yang telah disediakan guru sesuai imajinasi dan pemahamannya secara runtut dan jelas. Siswa akan memperoleh skor 2 apabila siswa mampu menjelaskan gambaran terkait terjadinya bencana banjir yang telah disediakan guru sesuai imajinasi dan pemahamannya secara runtun dan kurang jelas. Siswa akan memperoleh skor 1 apabila siswa mampu menjelaskan gambar terkait terjadinya bencana banjir yang telah disediakan guru sesuai imajinasi dan pemahamannya secara tidak runtut dan tidak jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan berempati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, empati menurut Lazarus dalam Mazhar 2013 diartikan sebagai kemampuan berbagi perasaan kepada orang lain dengan menempatkan kondisi psikologis sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Empati sangat berkaitan erat dengan compassion, di mana compassion itu adalah kecenderungan menolong orang lain yang menderita. Empati tidak hanya sekedar ikut merasa bersedih dengan
ikut merasa bersedih dengan kemalangan yang menimpa orang lain. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian kemampuan berempati. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sensitif, aspek terbuka, aspek reseptif, ada aspek perspektif dan aspek taktis. Nah, di sini di tiap aspek memiliki 4 skor. Yang pertama dari aspek sensitif. Bisa mendapatkan skor 3 jika siswa mampu merasakan apa yang dirasakan peserta didik lain dan cepat menerima rangsangan atau peka. Nah, siswa akan mendapatkan skor 2 apabila sedikit mampu merasakan apa yang dirasakan peserta didik lain dan sedikit cepat menerima rangsangan atau peka. Dan siswa akan mendapatkan skor 1 jika kurang mampu merasakan apa yang dirasakan peserta didik lain dan kurang cepat menerima rangsangan atau peka. Dan siswa tidak akan mendapatkan skor atau mendapatkan skor 0 jika tidak mampu merasakan apa yang dirasakan peserta didik lain dan tidak cepat menerima rangsangan atau peka. Yang selanjutnya ada aspek terbuka, di mana juga ada 4 skor. Yang pertama, peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika terbuka terhadap permasalahan sendiri dan peserta didik lain atau temannya, dan siswa akan mendapatkan skor 2 jika siswa sedikit terbuka terhadap permasalahan sendiri dan permasalahan peserta didik lain, dan siswa akan mendapatkan skor 1 jika kurang terbuka terhadap permasalahan sendiri dan peserta didik lain. Dan siswa itu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak terbuka terhadap permasalahan sendiri dan permasalahan peserta didik yang lain atau temannya. Baik, dalam rubrik penilaian kemampuan berempati yang selanjutnya ada reseptif. Di sini akan mendapatkan skor 3 jika mau menerima dan terbuka terhadap peserta didik lain. Akan mendapatkan skor 2 jika sedikit mau menerima dan terbuka terhadap peserta didik lain, dan akan menerima skor 1 jika kurang mampu menerima dan terbuka terhadap peserta didik lain, dan tidak akan mendapatkan skor atau mendapatkan skor 0 jika tidak mau menerima dan terbuka terhadap peserta didik lain. Yang selanjutnya ada perseptif. Perseptif ini sama akan ada 4 skor. Yang pertama, mendapatkan skor 3 jika mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri, dan akan mendapatkan skor 2 jika sedikit mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Akan mendapatkan skor 1 jika kurang mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri, dan tidak akan mendapatkan skor atau mendapatkan skor 0 jika tidak mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Dan yang terakhir adalah aspek taktis, di mana siswa akan mendapatkan skor 3 jika memiliki cara pandang yang cekatan, akan mendapatkan skor 2 jika sedikit memiliki cara pandang yang cekatan, dan akan mendapatkan skor 1 jika kurang memiliki cara pandang yang cekatan, dan tidak akan mendapatkan nilai atau mendapatkan nilai 0 jika tidak memiliki cara pandang yang cekatan. Baik, selanjutnya kemampuan pengetahuan diri. Nah, kemampuan pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan atau yang menjadi kekuatan maupun kekurangan atau yang perlu dikembangkan, serta emosi yang terjadi di dalam diri. Kemampuan pengetahuan diri memiliki 5 indikator. Yang pertama, sadar diri, kemudian metakognitif, penyesuaian diri,
reflektif, dan bijak. Nah, indikator yang pertama yaitu adalah sadar diri. Sadar diri yaitu memahami yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, siswa mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dan yang ketiga, siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian di sini ada rubrik penilaian kemampuan diri dari sadar diri. Yang pertama indikator yang pertama siswa mampu mengenali perasaannya sendiri. Ya, rating tidak memenuhi 25% yaitu siswa tidak mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian rating cukup memenuhi yaitu kisaran 50%. Siswa cukup mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian rating memenuhi 75%. Siswa mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian sangat memenuhi yaitu 100%. Siswa sangat mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian indikator yang kedua dari sadar diri yaitu siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihan dirinya. Nah, untuk ratingnya tidak memenuhi sekitar 25%, siswa tidak mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya. Kemudian cukup memenuhi, siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kemudian memenuhi 75%. Siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya. Kemudian indikator yang ketiga dari sadar diri yaitu siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, rating tidak memenuhi, siswa tidak mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian rating cukup memenuhi, siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu cukup ya. Kemudian memenuhi, siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian rating sangat memenuhi, yaitu siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah kemampuan pengetahuan diri adalah metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kontrol siswa terhadap kegiatan belajarnya. Nah, dalam metakognitif ini terdapat indikator. Yang pertama, siswa mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban di atas setiap masalah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik. Nah, kemudian rubrik penilaian dari metakognitif. Yang pertama, indikator yang pertama, siswa mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Rating tidak memenuhi. Siswa tidak mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian rating cukup memenuhi, siswa cukup mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian memenuhi, siswa mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian indikator yang kedua, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atau setiap masalah. Nah, rating tidak memenuhi, siswa tidak mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atau setiap masalah. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu berpikir secara mendalam dan diperoleh suatu jawaban atau setiap masalah. Kemudian memenuhi, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atau setiap masalah. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu berpikir secara mendalam dan diperoleh hasil jawaban atau setiap masalah. Kemudian indikator yang ketiga, siswa mampu menyadari
apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, untuk ratingnya tidak memenuhi, siswa tidak mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian memenuhi, siswa mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini adalah suatu proses mencakup mental atau tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini terdapat indikator. Yang pertama, siswa mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang kedua, siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya, sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Nah, kemudian di sini ada indikator dalam penyesuaian diri. Indikator yang pertama, siswa mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang dipelajari. Rating tidak memenuhi, siswa tidak mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian memenuhi, siswa mampu menyesuaikan kemampuan yang awal dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian rating sangat memenuhi, siswa sangat mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Indikator yang kedua dalam penyesuaian diri adalah siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Nah, untuk rating tidak memenuhi, siswa tidak mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Selanjutnya memenuhi, siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Kemudian yang empat, reflektif. Nah, reflektif ini adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, siswa mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Dan yang ketiga, siswa terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinan. Nah, di sini ada rubrik penilaian dari reflektif. Indikatornya, yang pertama siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kriteria tidak memenuhi, siswa tidak mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian rating cukup memenuhi, siswa cukup mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian memenuhi, siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri dan sangat memenuhi, siswa sangat mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian indikator yang kedua, siswa mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Rating tidak memenuhi jika siswa tidak mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Kemudian memenuhi, siswa mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Nah, indikator yang ketiga yaitu siswa terampil.
dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinan. Nah, untuk rating tidak memenuhi, siswa tidak terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Kemudian memenuhi, siswa terampil dalam mengungkapkan perasaannya, pendapat, dan keinginannya. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinan. Kemudian yang kelima, bijak. Bijak adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Ya, dalam bijak ini ada indikatornya. Yang pertama, siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, siswa bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Dan yang ketiga, siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, di sini ada rubrik penilaian dari bijak. Indikator siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Rating tidak memenuhi jika siswa tidak mampu membuat keputusan yang tepat. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup mampu membuat keputusan yang tepat. Kemudian memenuhi, siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat mampu membuat keputusan yang tepat. Indikator yang kedua dari bijak adalah siswa bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Nah, untuk rating tidak memenuhi jika siswa tidak bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Kemudian cukup memenuhi, siswa cukup bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Kemudian memenuhi, siswa bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Kemudian sangat memenuhi jika siswa bijak dalam menggunakan teknologi untuk mencari tambahan materi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk rating tidak memenuhi jika siswa tidak memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian cukup memenuhi jika siswa cukup memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian memenuhi jika siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian sangat memenuhi, siswa sangat memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya.